Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan: Tuhan mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17-25. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu, dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang, mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan menciptakan manusia dengan sesuatu yang sangat spesial dan berbeda dari ciptaan-ciptaannya yang lain, karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Sayangnya dalam menjalani hidup ini, manusia lebih sering mengandalkan akalnya sendiri, daripada hidup mengandalkan Tuhan. Celah ini dimanfaatkan iblis untuk menanamkan benih keraguan, benih kebimbangan, dan benih ketidakpercayaan, sehingga manusia tidak lagi sepenuhnya percaya akan kuasa Tuhan. Sebagai umat ciptaannya, kita harus menyadari bahwa akal kita ini sangatlah terbatas. Dengan akal itu, kita takkan mampu menjangkau dan menyelami kebesaran kuasa Tuhan, kasih-Nya, karyanya, kekuatannya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Karena itu, jangan sekali-kali menempatkan firman Tuhan di bawah akal kita, tetapi tempatkanlah firman Tuhan itu di atas akal kita. Akal kita harus tunduk sepenuhnya di bawah otoritas firman Tuhan. Jangan sekali-kali mengukur dan menilai perkara-perkara rohani atau segala perkara yang Tuhan kerjakan dengan kemampuan akal kita, karena sampai kapanpun kita takkan sanggup. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3
ayat 20. Perkara-perkara yang tak masuk akal, atau yang mustahil itulah, yang Tuhan kerjakan, dan sediakan, bagi orang yang mengasihinya. Jadi, dalam menghadapi masalah seberat apapun, tak perlu kita mereka-reka jalan, tak perlu kita takut dan stres, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia selalu punya cara untuk menolong kita, dan caranya penuh keajaiban. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2, ayat 9. Jadi, ketika dihadapkan pada hal-hal yang tak masuk akal, seharusnya kita terdorong untuk semakin melekat kepada Tuhan dan mengandalkannya. Tuhan kita adalah ahli dalam hal mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Engkau yang paling tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami dan keluarga kami. Ampunilah kiranya segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Kelilingi rumah kami dengan pasukan malaikat surga-Mu, dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengar segala doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.